Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Simon yang terburu-buru karena tes ujian kelompok kelasnya akan dimulai. Setibanya di ruang ujian, Simon disambut oleh beberapa temannya yang merupakan bagian dari kelompoknya. Mereka semua pun saling bercanda dan juga tertawa sebab ujian ini adalah ujian terakhir sebelum mereka lulus. Namun tak lama kemudian datanglah ayah dari Simon bernama Frederick Anderson yang langsung memaksa Simon untuk pergi dari sana. Dan Frederick juga menyuruh teman Simon agar segera pulang dan jangan keluar rumah. Di sini Simon pun tidak tahu tentang apa yang dilakukan ayahnya, apalagi ujian itu adalah penentu nilai kelulusan nantinya. Kemudian saat sudah berada di dalam mobil, Frederick berkata bahwa mereka harus segera pergi sebelum hujan yang mematikan itu turun. Mendengar itu, Simon tidak tahu maksud dari perkataan ayahnya tersebut. Lalu di tengah perjalanan, Rasmus, adiknya Simon, berulah tidak mau pasang sabuk pengaman, membuat Frederick kehilangan fokus dan hampir saja menabrak sebuah truk di depan. Meskipun kecelakaan bisa dihindari, namun insiden barusan membuat lalu lintas menjadi kacau. Di sini Frederick pun sempat memberitahu seorang pria berambut panjang yang menghampirinya bahwa dia harus segera pergi karena hujan yang mematikan akan segera turun. Namun tentu saja si pria itu yang bernama Max tidak tahu maksud dari perkataan Frederick. Frederick lalu mengajak keluarganya untuk turun dari mobil dan membawanya pergi memasuki hutan sebelum hujan yang mematikan itu turun. Dan tanpa disangka ternyata Frederick mengajak keluarganya untuk masuk ke bunker bawah tanah. Tepat ketika mereka telah masuk ke bunker itu, hujan pun mulai turun. Namun setelah berada di dalam bunker, Frederick terpaksa berpamitan kepada keluarganya karena harus segera pergi ke suatu tempat sebab hanya dirinya lah yang bisa menghentikan semua ini. Sebelum pergi, Frederick berpesan kepada Simon jika dia harus menjaga adiknya Rasmus karena Rasmus adalah kunci dari semua ini. Dan Frederick pun berjanji jika dia akan kembali secepat mungkin. Mendengar hal tersebut, lagi-lagi Simon pun tak tahu maksud dari perkataan ayahnya itu. Dan belum sempat Simon bertanya, Frederick pun langsung pergi dari sana. Kemudian saat itu Simon pun mengecek ponselnya dan dirinya sempat melihat beberapa video kekacauan di internet sebelum sinyal ponselnya menghilang. Di sini ibunya yang bernama Liah pun terlihat tenang dan tidak panik. Dia berusaha menenangkan kedua anaknya itu kalau mereka aman berada di bunker ini. Namun tak lama kemudian terdengar suara pintu bunker digedor-gedor dari luar, di mana Simon dan Rasmus pun langsung menduga kalau itu adalah ayah mereka. Namun ibunya berkata tidak mungkin kalau ayah mereka kembali secepat itu. Akan tetapi saat ibunya lengah, Simon dan Rasmus malah pergi ke pintu masuk bunker. Dan saat Simon membukakan pintu bunker, benar saja itu bukanlah ayah mereka melainkan Max yang ingin ikut berlindung, tapi dia sudah terinfeksi virus. Di sini Max pun tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan dirinya tampak berusaha menarik Rasmus. Melihat bahaya itu, Liah pun terpaksa mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kedua anaknya. Dan akhirnya Liah yang terkena air hujan pun langsung merasakan kesakitan kemudian meninggal secara mengenaskan. Begitu juga dengan Max. Rupanya apa yang dikatakan Frederick bahwa hujan ini sangat mematikan adalah benar. Tentu saja Simon pun sangat bersedih atas kematian ibunya dan dirinya benar-benar sangat menyesal karena sudah ceroboh membukakan pintu bunker. Seandainya dirinya tidak membuka pintu bunker, pasti sekarang ibunya masih hidup. Kini tersisa Simon dan adiknya yang masih bertahan hidup di dalam bunker. Kemudian Simon pun berusaha menghubungi ayahnya, namun sayangnya tak ada sedikit pun sinyal di dalam handphonenya. Di sini Simon pun sangat merasa takut dan sangat berharap agar ayahnya segera kembali.